Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast Klinik Utama Denta Tama. Ruang untuk berbagi cerita, ilmu, pengetahuan seputar kesehatan. Masih bersama dengan saya Bidan Heni. Saya akan menemani sahabat Denta Tama untuk menyaksikan podcast pada hari ini. Kurang rasanya kalau di podcast Klinik Utama Denta Tama tidak membahas satu tema yang sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, maka dari itu, di podcast Klinik Utama Denta Tama hari ini akan membahas satu tema yang sangat bermanfaat. Apa itu temanya? Temanya tentang mengenal lebih dekat diabetes. Kalau kita lihat saat ini, diabetes bukan lagi penyakit yang asing. Mungkin di sekitar kita, entah itu keluarga, teman, atau mungkin diri kita sendiri ada yang sedang berjuang melawan kondisi ini. Tapi seringkali informasi yang kita dengar tentang diabetes itu bercampur antara fakta dan mitos. Ada yang bilang kalau banyak makan gula pasti terkena diabetes. Atau kalau badannya kurus, aman dari diabetes. Bener nggak sih? Untuk itu, kita sudah kedatangan seorang narasumber. Nah, narasumber hari ini sangat spesial sekali di podcast kami. Beliau adalah salah satu dokter spesialis penyakit dalam di Klinik Utama Denta Tama. Langsung saja sambut beliau, Dr. Wiosa, spesialis penyakit dalam. Halo dokter, selamat datang di podcast kami. Iya, terima kasih. Gimana dok kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, Pak Dokter, sapa-sapa dulu dong sahabat Denta Tama yang di rumah. Oke, halo sahabat Denta, saya Dr. Wiosa, spesialis penyakit dalam yang saat ini bertugas sebagai dokter penyakit dalam di Klinik Utama Denta Tama. Wow, terima kasih ya dok ya sudah menyapa sahabat Denta. Senang sekali dokter bisa hadir. Nah, langsung saja ya dok ya kita masuk ke topik. Nah, pertanyaan pertama nih Pak Dokter, sebenarnya apa sih dok itu diabetes itu? Jadi diabetes mellitus itu adalah sebuah kondisi atau sebuah penyakit yang pada dasarnya bisa dikatakan terjadi karena kelebihan atau lebih tingginya kadar gula di dalam darah kita daripada normal. Itu ada banyak penyebabnya. Utamanya adalah dua faktor. Yang pertama adalah intake atau diet kita, masuknya gula darah ke dalam tubuh kita. Yang kedua adalah pemrosesan dan penggunaan gula darah di dalam tubuh kita atau dari sisi metabolismenya, seperti itu. Jadi gabungan atau salah satu kelainan dari dua itu akan menyebabkan terjadinya kelebihan gula darah di dalam tubuh yang dinamakan diabetes mellitus. Seperti itu. Oh gitu ya dok ya. Wow, ternyata diabetes itu cukup kompleks ya dok ya. Kalau kita lebih mendalami lagi pengertian itu ya. Nah, jadi bukan cuma soal kebanyakan gula saja ya Pak Dokter ya. Sepertinya banyak sekali faktor ya yang mempengaruhi juga ya. Sekali. Nah, kalau begitu apa saja sih dok gejala awal yang harus diwaspadai nih agar segera ditangani? Jadi gejala dari diabetes mellitus itu mungkin kita bisa membagi menjadi dua kategorikal ya. Yang pertama adalah gejala klasik yang sering muncul pada diabetes mellitus dan kemudian gejala-gejala lainnya. Yang harus benar-benar diperhatikan adalah tiga gejala klasik. Yang pertama adalah polidipsia atau sering haus, sering minum. Jadi kita merasa haus terus-menerus. Yang kedua adalah polifagia atau sering lapar. Jadi kita akan merasa sering lapar. Dan yang ketiga adalah poliuria atau pipisnya lebih banyak. Seperti itu. Jadi tiga gejala klasik itu adalah gejala-gejala yang paling sering muncul pada diabetes mellitus. Sementara itu ada gejala-gejala lainnya yang mungkin akan muncul juga pada orang-orang tertentu. Seperti luka yang akan sulit sembuh, kemudian terasa kebas atau keringan di tangan atau kaki, kemudian sering capek dan lain-lain dan sebagainya. Gitu. Wow. Berarti kita memang harus peka ya Pak Dokter ya terhadap perubahan apa yang terjadi di tubuh kita. Kadang kita itu suka mengabaikan gejala-gejala kecil yang seperti itu. Mungkin karena kita nggak tahu pengertian dari diabetes itu sendiri itu apa. Nah dok, faktor apa saja sih yang bisa meningkatkan resiko seseorang terkena diabetes? Oke, jadi untuk faktor resiko itu kita bisa membaginya menjadi dua golongan ya. Yang pertama adalah faktor resiko yang memang kita tidak bisa ubah dan juga ada juga faktor resiko yang bisa kita usahakan untuk kita ubah.
Untuk faktor resiko yang tidak bisa kita ubah, yang pertama adalah riwayat atau bisa dibilang genetik sih sebenarnya. Jadi keturunan, ya. Jadi kalau seandainya ada keluarga, bisa keluarga dekat atau mungkin keluarga jauh yang memang sudah memiliki diabetes sebelumnya, tentunya itu menjadi faktor resiko bagi kita apakah kita juga memiliki genetik yang rentan juga terkena diabetes, seperti itu. Apalagi keluarga dekat, selalu semakin dekat keluarga semakin tinggi resikonya, seperti itu kan. Terus kemudian faktor yang kedua adalah ras. Jadi ada ras-ras tertentu yang memang memiliki resiko tinggi terkena diabetes. Ya. Jadi ada yang memiliki resiko tinggi dan ada yang resiko rendah. Sebenarnya kalau untuk ras Asia mungkin tidak setinggi ras Kaukasian atau ras African American dan sebagainya ya. Tapi memang ras itu berpengaruh. Kemudian yang ketiga adalah usia. Jadi semakin tingginya usia, resiko terjadi diabetes akan semakin meningkat juga. Karena memang metabolisme akan semakin turun, kemudian kekebalan tubuh dan metabolisme atau pemrosesan dalam badan juga akan menurun dan sebagainya. Sehingga memang meningkatkan resiko terjangkitnya diabetes. Ada beberapa faktor resiko lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun kalau Anda cari bisa dibilang ada 11 faktor resiko yang disebut sebagai egregious 11. Jadi 11 faktor resiko yang mencangkup tentang metabolisme usus, otak, hati, dan lain-lain dan sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nanti akan jadi panjang Oh iya. Jadi, itu faktor-faktor resikonya yang tidak bisa kita ubah. Kemudian juga faktor resiko yang bisa kita ubah, seperti diet terutama, ya kan? Makan kita. Kalau kita makan gula yang terlalu banyak, sementara kita memiliki faktor resiko, tentunya akan lebih lagi memunculkan diabetes mellitus. Gitu. Jadi tidak sebenarnya tidak semua orang yang makan gula banyak akan muncul diabetes, tapi memakan gula yang banyak itu sebagai faktor resiko terjadinya diabetes, seperti itu. Kemudian yang kedua, berat badan. Berat badan yang tinggi itu resiko terjadi diabetes semakin tinggi juga. Ini berkaitan dengan metabolisme yang patogenesisnya panjang. Jadi intinya adalah obesitas atau berat badan yang berlebih meningkatkan resiko terjadinya diabetes. Yang ketiga adalah kolesterol atau lipid. Jadi kalau sebenarnya berhubungan dengan diet tadi ya, tidak hanya gula. Jadi lemak, kalau kita makan terlalu banyak dan lemak darah kita naik, itu resiko diabetes juga tinggi. Karena cadangan lemak itu dalam tubuh bisa diproses menjadi gula. Gitu. Kalau tubuh kita terlalu banyak lemak dan sementara kecepatan memproses gulanya lambat, akhirnya bisa terjadi diabetes. Ya, seperti itu. Kemudian juga ada faktor resiko lain seperti aktivitas fisik, kemudian memang kecenderungan badan kita untuk aktivitas itu rendah seperti itu, kemudian kita juga aktivitasnya kurang seperti itu juga akan meningkatkan terjadinya diabetes. Sebenarnya intinya adalah dua faktor yang sebenarnya tadi saya sebutkan, yaitu adalah makan, intake-nya, kemudian metabolismenya. Ya. Semakin tinggi makan kita untuk gula dan kolesterol, kemudian semakin rendahnya metabolisme, itu semakin meningkatkan resiko diabetes. Seperti itu. Gitu ya. Kalau seandainya banyak makan ya harus mobilisasinya harus banyak ya, harus diimbangi itu. ya. Jadi mengimbanginya seperti itu. Gitu ya. Wow, baru tahu saya Pak Dokter ini. Nah, banyak orang nih Pak Dokter yang bertanya-tanya, apakah diabetes itu bisa sembuh total? Kalau untuk dikatakan sembuh total, sepertinya tidak ya. Namun bisa terkontrol seperti itu. Apa bedanya terkontrol dan sembuh total? Jadi kalau sembuh total kan sama sekali tidak ada seperti itu ya. Tapi kalau terkontrol itu intinya adalah gula darah kita normal. Normal, bisa dikatakan sembuh, tapi normal. Tapi karena kita memang sudah memiliki diabetes, berarti kita memiliki resiko untuk gula darah itu naik kembali. Seperti itu. Jadi kalau seandainya pada saat gula darah kita sudah normal, kemudian faktor resikonya naik kembali, bisa naik lagi. Kemudian apakah pengobatannya jadi tidak rutin, atau aktivitasnya turun, atau yang bisa mengontrol gula darah ini lepas gitu, bisa kembali lagi gitu. Namun kalau kita pengobatannya rutin atau apapun yang bisa mengontrol gula darah ini tidak harus obat. Kalau memang terkontrol dengan diet atau dengan aktivitas itu sudah bisa normal,
ya bisa terkontrol dengan aktivitas atau dengan diet gitu gitu ya, Dok, ya. namanya. Kalau kita nanti dietnya atau aktivitasnya pelendran gitu, Iya, jadi kayak terlewat gitu, terlewati. ya bisa naik lagi gitu. Kadang kan ada orang yang merasa udah sembuh, udah normal, terus santai Ya, terus gitu. makannya sembarangan lagi gitu, terus ya bisa tetap itu ya, bisa meningkatkan kembali kadar lagi. gula lagi. Bakal kembali Iya, lagi. iya. Nah, tapi tetaplah Pak Dokter ya, ada harapan ya bagi Iya. pasien diabetes mungkin kalau mau disiplin ya Iya. dalam minum obat atau dalam gaya hidup, mungkin kebiasaan yang buruk-buruk itu dihilangkan. Iya, benar sekali. Nah kalau begitu Dok, bisa nggak sih Dok kasih tips sederhana yang bisa langsung dilakukan oleh para sahabat Dentatama yang di rumah ini untuk mencegah diabetes? Oke, tipsnya yang pertama, pada saat kita belum memiliki diabetes, kita harus menurunkan konsumsi gula dan meningkatkan aktivitas. Intinya itu. Jadi diet kita harus diatur, gula yang kita makan atau kita minum itu harus diatur, tidak boleh terlalu banyak. Apalagi kemudian juga aktivitas kita harus ditingkatkan agar metabolisme kita meningkat juga untuk menurunkan resiko terjadinya diabetes. Apalagi bagi orang yang sudah memiliki resiko yang tidak bisa di otak-atik tadi ya, seperti mungkin riwayat Genetik atau gitu mungkin usia, itu harus lebih berhati-hati lagi gitu. Karena mereka memiliki memiliki resiko. Jadi kalau seandainya terlewat atau mungkin terlalu banyak minum gulanya, itu resikonya lebih tinggi daripada yang lain untuk terkena diabetes. Jadi harus itu tadi, dietnya diatur, aktivitas ditingkatkan gitu. Gaya hidupnya yang intinya adalah diubah seperti itu. Faktor-faktor resiko yang tadi bisa kita ubah, kita ubah gitu. Gitu ya. Iya. Mungkin menjadi hidup sehat ya Dok? Iya, hidupnya lebih sehat kan. Lebih sehat lagi. Ya. Mungkin banyak olahraga seperti itu Iya, ya Dok iya, ya? intinya seperti itu. Aduh, wow, banyak sekali informasi yang bermanfaat hari ini ya sahabat Dentatama. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat jelas dan mudah dipahami Pak Dokter. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah Pak Dokter, ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat Dentatama yang di rumah ya, melalui sosial media kami. Ada beberapa nih Dok yang bertanya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana membedakan rasa haus biasa dengan haus karena gejala diabetes? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya, karena sebenarnya rasa hausnya itu mirip. Yang perlu diperhatikan adalah bukan dari rasa hausnya, tapi terjadinya rasa hausnya. Kalau haus biasa, itu ada sebabnya. Mungkin memang kita belum minum, atau mungkin kita lagi aktivitas berat, seperti itu, atau mungkin berkeringat banyak. Nah, itu ada sebabnya haus. Tapi kalau kita sudah minum banyak kok tetap haus, nah itu yang perlu dicurigai. Gitu. ya. Soalnya pada haus biasa, kalau kita berikan minum, hilang hausnya. Haus diabetes, kita berikan minum, hanya sesaat hilangnya, haus lagi. Gitu. Kemudian diikuti lagi. Kalau kita haus biasa, pipis kita akan biasa saja, tidak akan lebih banyak. Tapi kalau haus diabetes, karena sebenarnya tubuh itu tidak haus tapi dikasih minum banyak, akhirnya apa? Pipisnya lebih banyak. Gitu. Itulah kenapa ada dua tadi. Hausnya sering, pipisnya juga sering. Karena dia hausnya itu tidak beneran. Oh gitu ya, kayak merasa haus saja, padahal nggak ngapa-ngapain gitu haus. Nggak ngapa-ngapain. Gitu Dan ya. minumnya banyak, tapi tetap haus. Akhirnya pipisnya banyak. Gitu. Gitu ya Dok ya. Iya. Wow. Ternyata ya. Nah ini ada lagi nih Pak Dokter, pertanyaan yang kedua. Adakah tanda-tanda diabetes yang muncul lebih cepat pada anak-anak atau remaja? Sebenarnya tanda-tanda diabetes mellitus pada anak-anak dan remaja sama dewasa sama saja. Cuma pada anak-anak dan remaja itu biasanya tipe diabetesnya adalah tipe 1, bukan tipe 2. Mungkin ini tadi belum dibahas ya. Tipe 2 itu intinya bukan karena tubuh itu tidak bisa menghasilkan insulin yang memproses gula untuk menurunkan gula darah, tapi karena memang sensitivitas tubuh itu sendiri menurun gitu. Jadinya terjadinya akan perlahan-lahan pada dewasa itu. Pada dewasa atau orang tua itu terjadinya perlahan-lahan. Sedikit demi sedikit muncul gejalanya karena sensitivitas tubuhnya yang menurun sedikit demi sedikit. Pada anak-anak atau pada remaja yang terjadi adalah sel pankreasnya rusak. Sehingga insulin itu sama sekali tidak diproduksi. Akibatnya kenaikan gula darah itu terjadinya mendadak.
tiba-tiba. Jadi tidak berangsur-angsur, tapi tiba-tiba saja semua gejalanya muncul, gitu. Iya. Jadi itu yang bisa membedakan antara dewasa sama anak-anak. Tapi kalau untuk gejalanya apa saja, sama. Iya, sama seperti tadi. Sering haus, sering lapar, pipisnya banyak, kemudian gejala-gejala yang lain seperti luka yang sulit sembuh, ringin, mungkin bisa ke arah yang lain seperti gangguan kardiovaskular atau gangguan syaraf dan sebagainya. Itu munculnya lebih cepat pada anak-anak atau dewasa atau remaja. Oh gitu ya. Tadi Pak Dokter menjelaskan tentang kerusakan pankreas. Iya. Nah itu apa bisa terjadi pada sejak bayi baru lahir? Oh bisa, bisa, gitu bisa. ya? Jadi kerusakan pankreas itu bisa terjadi di semua usia karena sebagian besar dari penyebab kerusakan pankreas pada diabetes tipe 1 itu adalah autoimun. Jadi terkadang memang genetiknya yang menyebabkan adanya destruksi dari atau kerusakan dari sel pankreas itu. Oh gitu ya. Gitu. Jadi bisa. Kalau sebenarnya itu diabetes itu ada berapa tipe sih Pak Dokter? Secara garis besar yang harus kita ketahui sebenarnya ya cuma tipe 1 sama tipe 2. Tapi ada lagi varian lain yang sebenarnya tidak terlalu kita kenal seperti MODY, Mature Onset of Diabetes of the Young. Kemudian ada juga LADA, Latent Autoimmune Diabetes of Adult dan sebagainya. Banyak tipe-tipe yang lain yang perbedaannya adalah secara patogenesisnya saja. Tapi memang nanti terapi dan sebagainya akan mengikuti dari penyebab diabetesnya itu gitu. Gitu ya. Secara untuk awam tidak perlu mendalami sampai sedalam itu mungkin ya untuk saat ini ya. Yang penting adalah pencegahan dan pengobatannya tadi aja yang Gitu harus ya. kita harus taati gitu. Nah Pak Dokter, jika kadar gula darah itu sudah turun ya dengan diet dan olahraga, apakah bisa berhenti minum obat Dok? Nah ini sangat tergantung ya. Jadi tergantung pada kondisi terkontrolnya gula darah kita, gitu. Apakah gula darah kita itu dengan diet dan olahraga saja akan tetap terkontrol tanpa obat, ataukah tidak, gitu. Kalau bisa dengan diet atau olahraga saja bisa terkontrol tanpa obat, boleh berhenti berobat, gitu. Jadi gula darahnya bisa terkontrol dengan diet dan olahraga, gitu. Boleh berhenti obat. Dengan catatan itu tadi terkontrol. Kalau seandainya pada saat dengan diet dan olahraga saja masih belum terkontrol, ya obat tetap harus dilanjutkan. Gitu. Karena pada dasarnya memang tubuh tidak bisa mengakomodir gula darah tersebut hanya dengan obat dan diet. Gitu. Jadi memang mungkin kerusakannya sudah banyak atau sensitivitasnya sudah turun sekali sehingga hanya dengan diet atau olahraga pun tidak turun gulanya. Gitu. Jadi itu tetap harus dengan obat. Namun kalau dengan kondisi diet dan olahraga saja sudah cukup untuk menjaga gula darah tidak naik, boleh tanpa obat. Boleh tanpa obat. Gitu ya Dok ya. Nah ini ada satu lagi pertanyaan nih Pak Dokter. Kalau seandainya nih Dok, kan ayahnya itu terkena diabetes, ya. Terus katanya kan itu dari faktor genetik atau keturunan itu bisa. Nah itu katanya itu Pak Dokter, itu kalau dari ayah itu pasti turun ke anak perempuan. Apa benar itu Dok? Tidak pasti ya. Tidak pasti Tidak ya, pasti Dok, ya. Ya. Tapi kalau mungkin ada faktor nanti bisa muncul di anak perempuan itu ya juga bisa ya Dok? Atau gimana? Bisa. Jadi, sebenarnya diabetes itu secara genetik tidak bisa dikategorikan oleh satu gen saja. Namun yaitu tadi akan terkait dari 11 faktor yang saya sebutkan di awal tadi, Egregious 11 tadi. Jadi secara genetik akan meningkatkan resiko pada anak. Namun penaikan resiko itu ada di sebelah mana? Kan kita tidak bisa tahu secara lebih pasti ya. Harus ada penelitian atau mungkin pengecekan yang ekstensif pada ayahnya dulu. Apakah faktor dari metabolisme ususnya, ataukah faktor dari otaknya, atau faktor dari mananya yang akan menurunkan ke anaknya. Nah itu kan tidak pasti yang mana yang akan diturunkan seperti itu. Gitu ya Dok ya. Iya, jadi tidak hanya anak perempuannya yang berisiko, anak laki-laki semuanya juga ya. berisiko. Gitu ya Dok ya. Tapi itu pasti akan ada Pak Dokter seperti itu. Ada yang nurun gitu. Iya, tadi kan resiko ya. Resiko. Jadi tidak pasti muncul, gitu, tapi sebagai resiko. Kalau pada anak tersebut sudah memiliki resiko kemudian gaya hidupnya tidak hati-hati, ya kemungkinan besar akan muncul seperti itu. Ya, jadi istilahnya adalah resiko,
bukan 100% muncul. Berarti jadi mungkin untuk orang tua yang sudah memiliki penyakit diabetes, mungkin untuk anak-anaknya lebih warning ya, lebih warning, setidaknya lebih gaya hidupnya lebih dihati-hati gitu Iya, ya Pak. harus lebih berhati-hati daripada orang lain. Oh iya. Tentunya gitu. Jadi takutnya nanti kalau itu sebagai faktor resiko munculnya diabetes itu, Pak Dokter. Benar. Gitu ya. Wow, menarik sekali bukan sahabat Denta Tama penjelasan Dokter Wiosa pada hari ini. Ya Allah, terima kasih ya Pak Dokter ya atas penjelasannya ya. Wow, sangat bermanfaat sekali untuk para sahabat Denta Tama yang di rumah. Dan saya yakin sekali ilmu yang sahabat Denta Tama dapatkan dengan menyaksikan podcast pada hari ini itu sangat bermanfaat sekali. Dan ini benar-benar terjadi di kehidupan kita. Nah, tidak terasa nih sudah memasuki penghujung episode podcast pada hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Wiosa sebagai narasumber podcast kami pada hari ini. Nah, itu dia episode kita pada hari ini. Sangat bermanfaat, bukan sahabat Denta Tama? Yaitu tentang mengenal diabetes lebih dekat. Ini sangat informatif sekali ya sahabat Denta Tama, dan tentunya pasti bermanfaat. Nah, kami sangat berterima kasih kepada narasumber pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kami juga ingin mengingatkan bahwa di Klinik Utama Denta Tama menyediakan berbagai layanan tentang kesehatan. Nah, di Klinik Utama Denta Tama memiliki layanan ada konsultasi dokter umum, ada juga konsultasi dokter spesialis yang sangat membantu untuk memeriksa kesehatan Anda. Ada juga pemeriksaan laboratorium lengkap untuk mendiagnosis penyakit sedini mungkin. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada sahabat Denta Tama yang sudah menyaksikan podcast pada hari ini. Tentunya jangan lupa saksikan podcast-podcast kami di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa, salam sehat bersama Klinik Utama Denta Tama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.